Komin Friends, gimana kabar kalian nih? Pasti sehat-sehat aja kan? Ya harapannya kita semua sehat-sehat aja dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah kali ini balik lagi nih di konten yang kalian tunggu-tunggu, yang gak jauh-jauh dari ranah radio. Komin Friends sih pada kepo ya, hari ini kita bakal ngundang siapa sih sebenarnya. Tapi sebelum kita kenalan dulu yuk, biar kita saling kenal nih. Halo teman-teman, nama aku Melisa dan partner MC-ku hari ini adalah Hai, aku Enya. Halo, dan kali ini kita bakal mengundang salah satu bintang tamu yang tentunya nggak kalah kece loh teman-teman. Dia merupakan seorang dosen dari Atmajaya Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing dari Atmajaya Radio. Kita sambut aja Pak Mario. Halo Pak Mario. Halo Melisa dan Enya. Apa kabar Bapak? Kabar baik ya, kabar baik. Amin, Dalam syukurlah. situasi pandemi tetap positif ya. Yes, betul Bapak, tetap semangat. Nah Bapak, mungkin banyak teman-teman Komin Friends nih, mungkin kalau anak-anak FISIP sudah banyak yang mengenal Bapak ya, tapi mungkin teman-teman yang lain di luar sana, Komin Friends di luar sana yang ada di luar Jawa atau di luar Universitas Atmajaya Yogyakarta belum mengenal Bapak nih. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat. Dipersilakan Bapak. Ya, baik teman-teman, saya biasa dipanggil Anton Birowo ya, dan keterlibatan saya dengan radio sebenarnya bukanlah kali ini hanya sebentar ya. Sejak SMA, sejak kuliah ya, saya sudah aktif terlibat dalam menulis naskah dan juga membawakan naskah itu ya untuk dalam sebuah kegiatan. Saya sekarang aktif dalam riset dan juga bersama teman-teman termasuk AJR, Radio Komunitas dan konsorsium untuk penyiaran secara nasional ya. Baru-baru ini saya juga ikut mendukung gitu ya, karena saya bukan pemain utamanya adalah teman-teman Radio Komunitas, yaitu pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 gitu ya. Melisa, Enya. Oke, wah seru banget. Dan emang Pak Mario ini udah banyak pengalamannya di bidang radio ya, dibanding kita berdua ya Enya. Dan aku pengen nanya sih Pak, ke Pak Mario nih, menarik karena radio itu tidak jauh-jauh sebenarnya dari kontennya, karena kalau nggak ada konten kita nggak bisa siaran. Menurut Bapak nih, gimana sih caranya membangun konten radio ini agar tidak menyimpang dari topik yang seharusnya? Nah, tips-tipsnya seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, disiplin ya, disiplin pada naskah. Jadi ya banyak kemudian misalnya para praktisi atau mereka-mereka yang sudah merasa biasa dengan mikrofon ya, lalu dengan kelancaran bicaranya itu merasa nggak perlu naskah, kan aku udah pinter ya ngomongnya ya. Tapi pada kasus-kasus kejadian kepleset ya, ucapannya karena spontan, akhirnya bisa menimbulkan masalah ya. Dan akhirnya konten jadi kabur, ini mau ngomong apa sih? Jadi disiplin naskah itu sebenarnya sudah sejak awal diingatkan ya. Bahkan kalau kita ingin membuat sebuah acara radio yang bagus, tentu saja harus fokus dan itu pasti harus dipikirkan. Gitu Melisa sih, kita belajar dari situ. Menurut Pak Mario sendiri nih, sebenarnya apa sih peran penting radio di Indonesia? Banyak orang merasa pesimis dengan situasi keberadaan radio ya. Apa sih pentingnya radio, apalagi audio ya? Nah, itu jadul lah ya. Tapi di dalam sejarah komunikasi kita bisa lihat bahwa banyak penemuan-penemuan baru berdasarkan kreativitas insan media itu memunculkan sesuatu yang sebenarnya dulu lama lalu diperbarui. Seperti audio, dulu orang bilang hilang nih sudah dengan adanya TV, ya, film dan sebagainya, audiovisual. Tapi nyatanya enggak kok, karena ada kreativitas. Sekarang dengan online, kita Spotify, merek ya, podcast gitu ya, itu bisa menjadi asik ya. Jadi bisa kayak gitu. Hal yang lain juga adalah dalam situasi yang tidak terjangkau oleh online tadi, misalnya pada saat bencana ya, seperti bencana di situasi Jogja dulu ya tahun 2006. Ya. Semua jaringan telepon mati pada saat itu karena orang pengen telepon, ya, hang. Ya.
televisi udah nggak mungkin, ya, karena siapa yang mau nonton TV di saat gempa begitu ya, apalagi listrik juga mati. Maka radio bisa membantu orang menjelaskan apa yang terjadi. Apakah benar-benar ada tsunami sampai Jogja? Begitu dengan radio, enggak lah, karena ada informasi bahwa jauh sekali itu Jogja dari pantai selatan. Sampai sekarang radio masih dipakai, bahkan di Jepang. Saya belajar banyak di Jepang. Ya, radio di negara yang sangat maju, ya, radio itu hal yang paling utama pada saat situasi bencana. Ya. Tentu saja lalu dibantu dengan teknologi, ya, digabungkan. Dalam situasi kayak gitu, kayaknya masih bisa kita memanfaatkan radio. Dalam situasi sehari-hari, kalau situasi macet, ya orang-orang Jakarta atau orang-orang kota-kota besar yang macet, saat misalnya punya kendaraan di mobil, dia bisa mengisi waktu, ya, gitu. Ya, sangat penting ya Pak, masih memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Di Surabaya juga radio itu dalam perjalanan memberikan informasi daerah-daerah mana yang macet, jadi buat setiap pengemudi bisa mencari jalan yang lain. Kita ngebahas mengenai tema Kominfest tahun ini ya Pak. Kita mengangkat yang berjudul Maturity. Nah, menurut Bapak nih, kalau misalkan kita kaitkan dengan peran radio tadi di Indonesia, yang khususnya dalam menyebarkan awareness terkait maturity, menurut Bapak seperti apa nih? Ya, radio itu bisa dinikmati, ya, dalam situasi-situasi yang bersamaan, ya, dengan kegiatan-kegiatan lain. Pada saat misalnya Anda, ya, dan teman-teman lagi belajar, suntuk, ya, tapi butuh pemompa semangat supaya nggak pusing banget, pusing sih tapi nggak pusing banget gitu, ya, dengerin lagu-lagu yang bikin nyaman di hati, perasaan, ya, mendukung, ya, tanpa mengganggu, ya, pekerjaan utama. Soal itu kemudian membantu sebenarnya penyampaian pesan-pesan, ya, dalam situasi yang di sela-sela kesibukan. Jadi pesan-pesan yang disampaikan tidak harus langsung bersifat seperti menggurui, tetapi bisa bersifat sambil lalu. Hal yang penting adalah soal misalnya isu yang berkaitan dengan maturity, ya. Kita bisa masukkan hal-hal tersebut, ya, lewat pesan-pesan sekilas tapi berulang-ulang. Nah, ini menjadi sesuatu yang akhirnya tertanam di kita, kepala kita sebagai referensi. Mungkin nggak sekarang, pada saat ini kan lalu terjadi perubahan perilaku, sikap, tapi jangka panjang. Gitu, Elisa. Wah, menarik ya Pak ya. Dan kalau kita menyinggung nih soal eksistensi radio di zaman sekarang ya Pak ya, seperti tadi Bapak bilang sampai sekarang pun radio masih sangat dibutuhkan. Nah, menurut Bapak nih, cara mempertahankan eksistensi radio, khususnya radio komunitas seperti kita nih, Atmajaya Radio, di tengah perkembangan zaman ini yang serba canggih, menurut Bapak seperti apa? Ya, based on issues, ya. Jadi berbasis isu. Ya. Isu-isu apa yang menjadi pembicaraan, apa yang menjadi dipikirkan oleh komunitasnya. Isunya karena komunitas itu dinamis, bisa berganti-ganti, ya. Namun bisa kita petakan dalam bentuk-bentuk yang general, ya. Kiat-kiat menghadapi dosen killer, ya. Gimana sih? Ya, nanti bisa ngomongin jangan dosennya sendiri, tapi teman-teman sendiri untuk melibatkan komunitas akhirnya, kan. Jadi radio itu hanyalah media, bukan yang utama. Itu alat. Banyak kok based on issues, ya. Gimana misalnya based on isu, ya. Gimana caranya pacaran yang sukses pada saat skripsi? Kan bisa juga, ya. Iya. Oke, gitu ya. Saya bisa kok cerita soal itu, pacaran sambil skripsi. Saya dulu ngalami soalnya. Dan sukses, ya. Iya, dan pacarannya sampai sekarang. Wih, keren. Iya.
Dan hal-hal apa aja sih Pak yang harus dikembangkan gitu dalam dunia penyiaran ini untuk menarik para pendengar supaya nggak bosan gitu mendengar. Apalagi kita sebagai radio komunitas nih, tentunya di Atma Jaya Radio sendiri Pak, seperti apa? Ya, kan ada mata kuliah yang dipakai untuk mengenali audiens ya, mata kuliah riset ya, MPS, metode penelitian sosial, metode penelitian komunikasi ya, kuantitatif, kualitatif ya. Kalau tergantung itunya lah ya, level untuk memetakan apa yang menjadi concern dari teman-teman sekarang. Beda angkatan beda kok concernnya. Caranya itu basisnya adalah dengan menggunakan riset kecil aja, nggak usah susah-susah, lalu dipakai untuk menyusun materi-materi ya, dan itu akan membantu eksistensi dari media itu. Kembali lagi bahwa media itu hanyalah alat ya. Untuk alat untuk apa? Ya untuk membantu para audiensnya untuk berkomunikasi ya. Dimana misalnya kalau kita dulu bicara tentang radio harus bicara berkaitan dengan studio yang mahal, mikrofon yang bagus, dan kemudian ya peralatan-peralatan yang mendukung yang biasanya nggak mudah disediakan. Nah, sekarang kita bisa melakukan sendiri di rumah kan, ya, melakukan itu sehingga tinggal bagaimana memodifikasi yang secara tepat bisa beradaptasi dengan perkembangan. Seperti misalnya, kalau misalnya situasi pandemi ini nggak mungkin datang ke kampus untuk siaran di studio, maka bisa dong masing-masing kemudian bagi tugas untuk ngumpulin materi berbasis podcast misalnya. Ya, lalu juga yang radio yang hanya bicara tentang audio dulu ya konvensional, sekarang bisa dong bahwa radio yang visual ya, pada saat, sehingga ternyata yang namanya penyiar ya, itu tidak hanya suara yang menjadi menarik, tapi juga perilaku penyiar juga asik juga loh. Karena apa? Kekuatan radio adalah spontanitasnya yang kuat. Jadi penyiarnya jago banget ya. Dan itu kan menarik untuk dilihat juga. Natural ya, apa yang dia munculkan di ruang studio ya. Perkembangannya bisa begitu ya. Sayang sekarang pandemi ya. Tapi bisa dilakukan kayak gini juga. Ya. Radio yang kemudian visual. Tetap basisnya audio. Aktivitas sangat penting ya Pak di dunia penyiaran radio ini. Iya, betul ya. Terima kasih Pak Mario sharing pengalamannya, sangat luar biasa, sangat menarik. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat, menyaksikan obrolan kita kali ini. Saya pamit undur diri. Pak Mario sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan. Sama-sama ya. Selamat beraktivitas Pak Mario. Saya undur diri, saya Enya Tirsa dan partner saya Elisa. Terima kasih semuanya. Sampai Terima jumpa. kasih. Dadah. Sampai jumpa. Coming down.